Halo pemirsa, selamat datang. Perkenalkan nama saya Andri Simonwasi. Welcome to my video. Kali ini saya akan mendemokan tentang loading data ke Solar dengan menggunakan Movline. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu Movline? Jadi Movline itu sebenarnya adalah suatu API library. Saya nggak tahu siapa yang buat ya, Apache mungkin atau Cloudera, yang memudahkan kita untuk menginput data sehingga kita tinggal mengubah config saja, tidak perlu ada pengetahuan coding ya, atau mungkin codingnya hanya di awal aja waktu kita membuat drivernya. Berikutnya setelah drivernya kita buat, kita tinggal mengubah-ubah config-nya saja, jadi memudahkanlah untuk orang yang berikutnya. Kedua, di sini saya mengambil contoh dari Cloudera tentang Movline-nya. Anda bisa cek URL-nya. Anda mungkin bisa Google, Anda cari Cloudera and Movline. Nanti Anda akan menemukan link seperti ini. Ini contoh websitenya, kalau Anda lihat. Nah, ini ada Cloudera, example Movline usage. Nah, ini seperti ini. Saya mengikuti langkah-langkah yang di sini ya, sebenarnya. Jadi, Anda pun bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Cuma mungkin saya translate dengan video dengan bahasa Indonesia, jadi ya memudahkanlah untuk orang Indonesia. Dan terakhir ketiga, saya menggunakan Java sebagai drivernya. Mungkin Anda bisa menggunakan yang lain, Anda bisa menggunakan PHP, Python, Plum juga bisa mungkin. Cuma saya lebih suka membuat driver saya sendiri sehingga saya bisa lebih kontrol ya. Drivernya itu mau bisa melakukan fungsi apa saja. Sementara yang automate atau yang user nanti tinggal mengubahnya di config saja. Sementara yang main fungsinya bisa dirubah di coding Java-nya. Oke, mari kita mulai. Pertama, saya akan cleaning dulu. Jadi saya akan hapus coding-coding saya sebelumnya yang ada di folder root, Morphine, Movline, lib, dan sebagainya. Saya akan cleaning dan saya juga akan delete instance di Solar. Ini saya akan hapus semua. Jadi instansinya itu bukan bernama Movline Test. Ini kalau Anda cek di Solar saya belum ada yang namanya Movline Test. Ini di GP Customer itu adalah project saya sebelumnya, contoh di film saya sebelumnya. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, kita akan mengikuti langkah-langkah dari doc Cloudera yang ini. Jadi kita akan menggunakan file Afro. File Afro-nya itu sudah disediakan oleh Cloudera. Kalau Anda menggunakan Cloudera VM Express itu file sudah ada di sini lokasinya. Kita coba ls dulu. ls, ya filenya sudah ada, ini sudah ada. Jadi dia sudah ada sampel Afro-nya. Anda kalau mau menggunakan Afro yang lain juga bisa. Di sini kita akan widget Afro Tools untuk membaca skemanya. Karena saya sudah widget sebelumnya, jadi filenya sudah ada ini di sini. Di sini cuma ada satu file aja untuk saat ini karena saya sudah hapus. Ini kita coba bisa cek get skemanya. Nah, ini bisa kelihatan skemanya itu adalah seperti ini. Jadi dia ada ID, value-nya string, lalu dia ada user name, user screen name, tipenya string, dan lain-lain. Kita juga bisa mengecek datanya. Ya, kalau Anda lihat datanya itu ada dua record, ID 1, ID 2, ya udah sekian. Namanya itu fake user 2 dan fake user 1. Oke, itu berikut adalah source datanya yang nanti akan kita load ke Solar ya. Dengan menggunakan Movline. Nah, pertama kita harus membuat Solarnya dulu. Jadi kita coba listing Solarnya apakah sudah ada Solarnya. Kita clear. Kita coba listing. Solar yang ada itu adalah di GP Customer dan koleksinya adalah di GP Customer. Kita akan mencoba membuat Solar baru. Saya akan mengenerate dulu config-nya. Di folder Solar Movline config dengan tipe schemaless. Ini saya akan coba buat. Nah, di sini saya menggunakan
defaultnya saja, jadi saya tidak akan mengubah skemanya karena saya akan menggunakan dynamic field. Sementara kalau di sampel URL Cloudera dia akan menggunakan static field dengan Anda harus menambahkan di skemanya. Kalau di sini saya tidak perlu, jadi saya hanya default saja. Jadi setelah kita create config-nya, kita akan membuat instance-nya. Di sini kita membuat instance bernama Morphline test dari folder ini di lokal, dia akan diupload ke HDFS. Oke, sudah diupload, lalu kita akan buat collection-nya. Oke, collection sudah dibuat. Kita bisa lihat di sini. Di sini sebelumnya hanya ada di GP Customer. Kalau kita refresh, dia akan sudah tercreate Morphline test shot. Ini adalah collection yang sudah kita buat. Oke, jadi Solarnya sudah kita buat. Sekarang kita tinggal meload datanya. Nah, pertama kita harus membuat Morphline config-nya. Jadi ini adalah config untuk kita meload data. Saya akan membuat new file ya di Morphline test config. Ini internet. Ini belum ada isinya. Nah, isinya itu adalah seperti ini. Di sini kita membuat config. Pertama kita mendefine dulu Solar itu locatornya ada di mana. Jadi collection-nya apa? Ini collection yang tadi kita buat, Morphline test. Ini Zookeeper host-nya ada di mana? Ini hostname-nya, ini port-nya, dan ini kita untuk Zookeeper untuk Solar. Ini hanya mendefine saja. Ini variable yang nanti akan dipakai di bawah. Nah, ini ada syntax untuk Morphline-nya. Jadi dia akan membuat ID-nya apa? Morphline-nya namanya test. Import command-nya ini adalah jar-jarnya yang harus diimport. Lalu ini adalah command-nya. Nah, ini command ini kita akan, jadi dia itu kayak semacam ETL ya. Anda bisa menerapkan beberapa langkah-langkah. Di sini kira-kira ada 3 langkah. Jadi komen pertama itu dia akan membaca dari Avro container. Lalu setelah dia baca dari container dia akan ekstrak. Apa yang akan diekstrak? Jadi dia akan mengambil 4 buah kolom, di mana dia akan inputnya itu ada ID dan outputnya itu adalah ID. Sementara kalau username itu adalah inputnya itu adalah user screen name. Dan saya akan convert menjadi nama filenya username S. Nah, ini maksudnya dynamic ya. Karena kalau dynamic itu dia menerima bintang underscore S. S itu artinya string ya. Jadi Anda tidak perlu menambahkan kolom username. Anda cukup membuat username underscore S. Maka dia akan diterima di Solar nanti. Begitu juga dengan created at. Ini bertipe datetime. Dan ini string. Nah, di sini juga ada feature untuk mengconvert timestamp karena ini timestampnya sebenarnya asalnya itu adalah string, dia harus dikonvert dulu sehingga menjadi timestamp. Ini adalah formatnya untuk mengconvert. Lalu dia akan sanitize unknown solar field, jadi solar field yang tidak dikenali akan dibuang. Jadi hanya yang dikenali saja. Dan terakhir dia akan menload datanya itu ke Solar. Jadi ini adalah config dari Morphline-nya. Nah, ini kita akan copy, kita bikin di config tadi. Kita copy. Oke, sampai sini. Di sini kita copy. Oke, sudah di save ke morphlinetest.config. Sini kalau kita refresh, nah sudah ada. Nah, lalu kita perlu membuat drivernya. Di sini kalau Anda baca settingannya dari sini juga dia ada cara membuat drivernya. Jadi dia di sini dia hanya menjelaskan tentang config-nya saja. Tapi kalau Anda mau tentang software drivernya Anda bisa baca di sini, Anda bisa klik. Nah, ini introducing Morphline. Jadi Anda bisa mendownload dari repository ini Maven-nya ini, kalau Anda mau pakai Java dengan project tipe Maven, Anda bisa sebut repositorinya karena ini dia repository yang unkonvensional, maksudnya ini custom lah ya. Jadi mungkin default-defaultnya ada default library-nya, tapi ini library yang dibikin oleh Cloudera. Jadi Anda harus mendownloadnya dari repository Cloudera. Sini Anda bikin, lalu Anda add dependensinya. Ini yang bertipe minimum, saya akan menggunakan yang tipenya maksimum. Dependensinya itu adalah all. Jadi saya ambil semua yang kait Morphline.
Ini kalau Anda lihat di Java saya, ini adalah Java program saya di pom.xml. Ini saya sudah daftarkan repositorinya. Lalu juga saya daftarkan dependensinya. Di sini saya menggunakan all, jadi saya tarik semua. Soalnya kalau kita sebagian memang kecil, tapi kadang-kadang suka error kalau kita perlu library yang tidak terdaftar. Jadi mendingan saya pakai all aja. Dan di bawah sini ini custom ya. Ini adalah cara pembuatan jar-nya nanti. Jadi saya akan buat jar-nya di directory lib jar-jarnya. Di sini sih tidak diterangkan ya. Oke. Lalu sudah selesai itu dari POM-nya, lalu mengenai codingnya. Codingnya juga saya pakai default saja. Saya memakai codingnya, mana dia? Ini dia. Ini codingnya yang saya pakai. Jadi ini saya copy. Ini kalau kita lihat di Movline Java. Jadi sebenarnya saya ada program mainnya itu akan memanggil Movline Java di parsing argumennya. Di sini kalau Anda lihat di argumennya itu dipakai di dua tempat, yaitu di sini. Jadi argumen pertama itu adalah config filenya. Lalu argumen kedua di sini adalah input data filenya. Jadi pertama adalah config-nya, kedua adalah data filenya. Lalu dia akan membaca. Nah, di sini saya bisa mengubah, saya bisa menambahkan sesuatu coding, misalnya saya mau ada logging, saya mau ada sesuatu, saya bisa tambahkan di sini. Itu enaknya kalau kita memakai Java ya, dibandingkan dengan yang sudah pre-built orang lain Java punya. Jadi kita namakan halo Simon processing. Nah, ini tinggal nanti saya compile. Atau saya compile, dia akan membuat jar-nya di sini. Nah, udah selesai. Lalu kita tinggal copy jar-nya, kita refresh. Kita copy library-nya. Ini library dari semuanya yang tadi kita download dari Maven. Ini saya copy. Lalu juga saya copy main class-nya saya. Ini saya upload. Oke. Lalu tinggal kita execute. Di sini saya sudah dicari execute-nya. Ini akan saya delete dulu datanya dari Solar. Di sini kita bisa lihat di Solar. Di sini kalau kita coba lihat datanya masih belum ada. Belum ada data. Oke, ini sudah komplit. Coba kita load Java-nya. Jadi ini syntax command Java-nya. Jadi pertama kita akan tentukan jar-nya. Movline snapshot jar, lalu ada library-nya, jadi titik 2 lib. Jadi semua di folder lib titik bintang akan di load. Lalu kita menentukan main class-nya. Jadi ini kelasnya yang akan saya panggil, com_simon.program. Nah, ini adalah argumen pertama, yaitu config-nya, Movline test config, ini yang ini. Lalu input argumen kedua adalah filenya, yaitu datanya, file afro-nya. Jadi afro-nya ini yang akan saya jadikan input. Oke, mari kita jalankan. Saya coba clear dulu. Kita jalankan. Ini karena di Maven saya tidak menginclude SLF4J, jadi library-nya tidak ada, tapi tidak masalah. Dia walaupun error, tapi dia akan default to no logger implementation, berarti tidak ada logging. Di sini kita lihat seperti yang saya input di coding tadi, halo Simon. Dan dia lagi processing, ini datanya, afro, dan dia akan berjalan sampai selesai. Mungkin agak lama ya. Nah, nanti kita bisa melihat datanya di sini. Oke, udah selesai ya ini ya. Tadi saya agak pause dikit kan, mungkin agak lama Java-nya. Kita bisa cek hasilnya. Nah, ini sudah ada fact user 1 dan fact user 2. Kita juga bisa cek lewat websitenya. Sini kalau Anda lihat query, ini bisa lihat fact user 1 dan fact user 2. Di sini juga saya bisa load ulang jika misalkan saya mau delete dulu. Di sini kalau kita execute, dia kembali kosong. Di sini kita bisa execute ulang. Lalu dia akan processing. Akan jalan, kita bisa cek di sini.
belum jalan, mungkin agak lama. Jadi sebenarnya kalau kita mau merubah-rubah itu kita tinggal merubah-rubah settingnya aja yang ada di Movline Test ini. Ini kalau kita lihat di Movline Test, kita tinggal bisa merubah-rubah. Misalkan datanya, input datanya kita merubah dari bukan dari Afro sini, misalnya kita mau merubah dari lokasinya kita ganti misalnya. tes/tes.afro. Tapi tentu kita harus ada dulu filenya. Jadi kita tinggal mengubah inputnya, atau kita tinggal merubah langkah-langkahnya juga. Misalkan di sini kita mau rubah langkah-langkahnya. Sehabis diekstrak mungkin kita mau ada ETL function. Di sini kita bisa tambahkan. Tentu harus sesuai dengan fungsi-fungsi dari Movline ya. Yang sudah disediakan dari Movline, ada fungsi-fungsi apa. Contohnya ya kalau ini adalah convert timestamp. Mungkin kita ada fungsi yang lain. Intinya ya Movline memudahkan coding lah. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah bisa coding sih kita bisa aja bikin sendiri di sini. Kita mau ngapain di detail ini, mau langkah-langkah segala macam juga bisa di Java. Tapi dengan Movline ya lebih memudahkan lah kalau yang simple-simple ya. Minimal kalau cuma mengubah nama kolom ini bisa dilakukan di sini. Ya kan? Dari user screen name diganti jadi username as. Ini sudah ada datanya, kita bisa cek lagi. Ya, ini kan jadi username as. Oke, berikut demo singkat saya sudah selesai mengenai Solar dan Movline. Jadi bagusnya Movline yang memudahkan kita untuk mengubah-ubah config. Jadi kita proses ETL, kita cukup merubah config saja, tidak perlu coding. Coding ada hanya perlu di awal saja. Oke, sekian, terima kasih.